Kabar gembira, akhirnya Presiden siapkan kenaikan gaji untuk kategori berikut ini. Siap-siap, kapankah mulai diberlakukan kenaikan gaji ini? Kemudian informasi kedua, pemerintah siapkan skema pensiun fully funded yang akan menggantikan skema sistem lama. Dan kapan mulai diberlakukannya? Dan siap-siap juga di informasi ketiga, Taspen cairkan 2 gaji yang akan cair di bulan Juni 2025, 2 gaji cair di Juni 2025. 3 informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di Sabtu 3 Mei 2025 siang menjelang sore ya. Nah, kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan Taspen menyiapkan pencairan 2 gaji yang akan dicairkan di Juni 2025. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sekarang sudah memasuki tanggal 3 Mei 2025, artinya tak lama lagi, sekitar kurang dari 1 bulan lagi, pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 akan mendapatkan kabar gembira di bulan Juni 2025. Pasalnya, Taspen akan mencairkan 2 gaji untuk pensiunan PNS yang akan dilakukan di waktu yang sama. Diestimasikan pada awal Juni 2025, pensiunan PNS akan menerima gaji bulanan dan gaji K13 yang akan cair pada waktu bersamaan. Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, yang mana regulasi tersebut menjelaskan terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji K13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pensiunan PNS akan menerima gaji K13 dengan beberapa komponen pencairan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Mengacu pada pasal 11 ayat 1, komponen pencairan gaji K13 pensiunan PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Jadi di awal bulan Juni 2025, pensiunan PNS diestimasikan akan menerima pencairan 2 gaji, yaitu gaji bulanan, gaji bulan Juni, dan gaji K13. Untuk gaji pokok, saat ini masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024, walaupun sebelumnya ada gambar-gambar terkait dengan kenaikan gaji, tetapi untuk pencairan gaji di bulan Juni nanti masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024. Untuk golongan 1, mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.096 dan tertinggi golongan 1D sampai 2.256.688. Sedangkan untuk golongan 2 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.096 dan tertinggi Rp3.208.800. Lanjut ke golongan 3 mendapatkan gaji pokok mulai Rp1.748.096 dan tertinggi mencapai Rp4.029.536. Kemudian golongan 4 mendapatkan gaji mulai Rp1.748.096 dan tertinggi mencapai Rp4.957.008. Untuk pencairan gaji K13 bukan hanya gaji pokok yang akan cair, melainkan 3 tunjangan melekat juga ikut dicairkan, yaitu tunjangan keluarga yaitu suami istri sebesar 10% dari gaji pokok, kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan setara 10 kg beras yang nominalnya nanti akan dikonversi menjadi uang. Dan juga ada nanti tambahan penghasilan pensiunan PNS. Nah, itulah informasi terkait dengan pencairan 2 kali gaji yang akan dicairkan pada bulan Juni 2025 bagi pensiunan. Dan kita masuk di informasi kedua, yang mana Presiden Prabowo menyiapkan kenaikan gaji untuk kategori berikut ini. Nah, setelah sebelumnya beberapa waktu lalu Presiden Prabowo telah menaikkan gaji guru non-ASN ya, kemudian menaikkan gaji UMR ya, kalau tidak salah kemarin waktu itu,
Setelah itu juga ada pencairan untuk tukin dosen. Nah, kali ini Presiden Prabowo menyiapkan kenaikan gaji untuk para hakim. Ya, jadi untuk para hakim. Sedangkan untuk para PNS kapan mulainya nih? Nah, kita bahas dulu nih terkait dengan kenaikan gaji bagi para hakim. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menaikkan gaji hakim demi memastikan sistem peradilan di Indonesia bersih dari praktik suap. Hal tersebut ia sampaikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor pada Jumat 2 Mei 2025. Saya sedang merencanakan bagaimana menaikkan gaji para hakim kita agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, agar hukum bisa ditegakkan dengan baik, kata Prabowo dalam pidatonya. Presiden menilai bahwa langkah itu menjadi bagian penting dari reformasi hukum yang bersih dan adil. Menurutnya, penegak hukum tidak boleh hidup dalam tekanan ekonomi yang membuat mereka rentan terhadap godaan suap. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan pesan keras kepada seluruh pejabat dan birokrat agar tidak menyalahgunakan anggaran negara. Terus-menerus saya himbau jajaran pemerintah, para pejabat, para birokrat, saya himbau terus berbuatlah yang terbaik untuk rakyat, ujarnya. Ia menegaskan bahwa gaji dan fasilitas yang diterima pejabat berasal dari uang rakyat, sehingga harus digunakan sepenuhnya untuk pelayanan publik. Para pejabat, para birokrat diangkat, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara. Hendaknya anggaran untuk rakyat, untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan, jangan dikorupsi dengan segala akal, tegasnya. Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya dan harus berani menjaga kekayaan yang dimiliki untuk kemakmuran rakyat. Nah, tapi di sini Prabowo juga belum mengungkapkan terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan. Masih merencanakan terkait dengan kenaikan gaji untuk para hakim terlebih dahulu. Ya, jadi untuk kenaikan gaji bagi para PNS dan pensiunan kita masih menunggu nih informasi-informasi terbarunya. Nanti kita akan pantau-pantau terus terkait dengan perkembangannya. Kemudian informasi terakhir terkait dengan pemerintah yang merencanakan perubahan skema pensiun menjadi fully funded yang masih dinantikan juga hingga saat ini. Nah, pemerintah Indonesia direncanakan akan melakukan perubahan skema pensiun yang mana skema PSU Go akan diubah menjadi sistem fully funded yang mana dengan perubahan ini digadang-gadang mampu membawa angka pensiunan PNS mencapai hingga 1 miliar rupiah. Dan ini menimbulkan banyak diskusi hangat di berbagai kalangan termasuk dari sisi manfaat, tantangan dan potensi dampaknya terhadap APBN. Hal itu disampaikan oleh PT Taspen selaku pengelola dana pensiun untuk ASN di Indonesia. Walaupun banyak dikritik karena beban negara yang semakin besar dan manfaat pensiun yang dinilai tidak sebanding dengan pengabdian panjang para PNS. Dalam praktiknya, jumlah pensiun yang diterima dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup di masa tua. Sementara itu, skema fully funded merupakan skema iuran pasti, di mana jumlah dana pensiun dihitung berdasarkan akumulasi iuran baik dari PNS maupun dari pemerintah selaku pemberi kerja. Berdasarkan data yang kita himpun pada Sabtu 3 Mei 2025 pada sore hari ini, pemerintah masih belum memberikan bocoran kapan skema fully funded ini akan mulai diberlakukan. Apakah di tahun 2025 ini ataupun di tahun depan? Kita masih menunggu informasi terbarunya.